Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, alhamdulillah saat ini ketemu lagi dengan Abu Nidal dari Media Center PTNU Kabupaten Nganjuk dalam Hasanah Ramadan, perbincangan kajian ataupun tambah wawasan kita, menambah kita di bulan suci Ramadan. Sahabat Muslim, pada saat ini kita sudah kehadiran salah satu Gus yang ada di Pondok Kabupaten Nganjuk ini yang mungkin kita berikan juga uswah kepada kita, memberikan wacana kepada kita semuanya ya terkait dengan peningkatan ya kita di bulan di Ramadan. Kita langsung saja bersama dengan Gus Burhan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa setiap kali menyapa dengan Gus Burhan itu jadi saya dikasih Burhan. Sama-sama. Tapi saya sering dipanggil Gus gitu. Kalau saya lebih dipanggil Pak Burhan gitu. Gus, terima kasih kehadirannya di Media Center. Gus Burhan ini dari Pondok Mojodwur lah, bahasa mudahnya kita sebut demikian ya, dia pondok yang kuat di Kabupaten Nganjuk ini. Namanya Pondok Pesantren Al-Arfiyah. Namanya Pondok Pesantren Al-Arfiyah. Ya, nama Arfiyah itu sendiri adalah salah satu melalui kita ya. Baik Gus, ini masih Ramadan ya. Ada beberapa ini nasihat dari para ulama. Beramalah walaupun kecil, sedikit, tapi yang penting adalah istiqomah itu seperti apa dan kenapa istiqomah menjadi kedua pun itu adalah amalan yang kita lakukan ini. Ini memang sering kita mendengar tentang istiqomah. Istiqomah itu kalau bahasa teman-teman itu ajak konsisten terus menerus. Ya memang teman kita sering kali mendengar apa ataupun memberikan para ulama bahwa orang itu dalam keadaan merugi, ya merugi. Kecuali adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian orang yang berilmu itu juga akan merugi juga kalau tidak beramal. Kemudian dilanjutkan lagi, orang yang beramal itu juga rentan dengan kerugian kalau tidak istiqomah. Oh, itu. Iya, artinya titiknya ternyata Istiqomah. Kan kita sering dengar bahwa ya. al-istiqomah itu alamatul barakah. Jadi istiqomah itu bisa menjadi tanda-tanda berkah. Berkahan Ya, itu akan kita dapat. iya, apa seperti itu. Dan Ini begitu luar biasanya kalau begitu istiqomah ya. Pak, dari hal yang tadi dari awal tadi bahwa seseorang itu apa namanya merugi. akan merugi kalau tidak memiliki ilmu. Ilmu juga akan merugi kalau tidak beramal, diamalkan. Amal tidak akan menjadi kerugian kalau tidak. Ya, sekarang bagaimana kita istiqomahan gitu. Kita awali dengan orang yang merugi itu kalau tidak berilmu. Ya, memang ilmu sangat luar biasa menjadi pondasi kita dalam berkehidupan di masyarakat, khususnya dalam melaksanakan ibadah muamalah
dan khususnya lagi di tubuh diri. Seperti itu. Karena orang yang berilmu, terutama kita selalu kan dianjurkan untuk thalabul ilmi. Ya, Orang yang thalabul ilmi sangat luar biasa. Kali setiap langkahnya menuju ke tempat thalabul ilmi itu dihitung sebagai amal ibadah, sebagai kebaikan satu langkah, satu derajat satu langkahnya, biasa. Tapi itu akan merugi bila sudah mendapatkan ilmu tapi tidak diamalkan. Karena kita juga sering mendengarkan al-ilmu bila amalin kasajari bila. Jadi orang yang berilmu, orang yang tidak mengamalkan ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Biasanya kalau pohon tidak berbuah itu kan buahnya dipotong, ditempatnya seperti itu. Padahal yang kita harapkan adalah buah. Buahnya itu apa? Amal. Amal yang bagaimana? Amal yang bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita harus bisa mempunyai ilmu, bisa mengamalkan ilmu kita. Karena nanti ilmu kita itu bisa bermanfaat. Seperti pohon itu bisa berbuah dan ya, mengamalkan diri itu kan juga tidak mudah. Apalagi sampai terjadi istiqomah. Menjadikan istiqomah. Nah, kemudian saya lanjutkan, telah berilmu, beramal, dan kalau beramal akan merugi juga kalau tidak istiqomah. Ini ada yang berhubungan dengan istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Berat. Yang ringan itu istirahat. Istirahat. Ya, betul. Ya. Ada dulu pernah dengar dari guru saya bahwa menuju pada istiqomah itu tidak lepas dari 3 hal. Ya, pertama adalah untuk beristiqomah itu adalah lillah. Misalnya karena Allah, alhamdulillah, Allah hanya murni untuk Allah Subhanahu, tidak untuk orang lain atau makhluk yang lain. Karena itu kan seringkali kalau orang awam itu biasanya kalau beramal itu kalau tidak orang itu semangat. Kemudian apa ya? Kalau semangat yang tinggi karena dilihat orang. Nah, itu yang harus kita menjadi permasalahan kita yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kita itu beramal itu bukan itulah karena seorang atau kita kita sayangi, gara-gara itu kita akhirnya beramal, semangat dalam beramal. Nah itu akan menjadi sangat kita melebur mengurangi pahala kita seperti ini. Yang pertama adalah murnikan. Ya mungkin dari awal mungkin kita masih ada karena ini. Tapi kalau kita paksa terus, kita terus menerus melaksanakan itu, insya Allah hal-hal seperti itu akan berkurang demi sedikit, akan menuju ke ikhlas karena Allah, murni hanya untuk Allah. Ya, memang itu letak tidak beliau orang beramal kan tidak yang tadi ya terus menjadikan ikhlas itu sudah tidak mudah. Ya orang beramal karena karena Seorang yang jadi orang lain posisi jabatan itu kan banyak sekali lah teman-teman. Tapi kalau kita sering mengamalkan itu, artinya sering melaksanakan itu terus menerus. Ya, dengan sedikit demi sedikit rasa-rasa yang selain itu akan terkikis. Kita akan menuju kepada keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ini akan menemukan. Iya betul. Seperti ikhlas itu kan harus kita paksakan. Namun kita paksa. Insya Allah kalau sudah bisa terus menerus akan terpaksa itu akan hilang sendirimu. Dan kita akan nyaman melaksanakan. Ya, itu dari sisi ilmu itu ya mah
sekarang apa macam maksiat keistimewaannya? Apa yang kita dapatkan kalau kita mengamalkan sesuatu? Nah, itu kan kita sering juga mendengarkan makalah al-istiqomah khairun min alfi karomah. Karomah itu kan suatu kejadian yang luar biasa yang diinginkan Allah kepada hambanya yang soleh. Itu aja salah derajatnya dibanding dengan istiqomah. Nah, istiqomah itu sangat luar biasa sekali, dimana dengan adanya istiqomah itu akan menjadi kebaikan, itu akan berkesinambungan karena terus menerus semakin bertambah, ziyadatul khairinya kan semakin bertambah. Kita dengan karomah mungkin saat ini bisa, tapi besok sudah tidak bisa lagi. Seperti itu, banyak sekali seperti itu. Itu karomah. Aduh, itu kalau dicabut oleh Allah harus bisa. Seperti itu. Jadi istiqomah itu sangat luar biasa. Nah, kalau begitu istiqomah itu lebih sebenarnya dari ikhtiar kemauan. Ya, maksudnya ikhtiar lebih kuat. Kecenderungannya itu lebih kuat. Kalau semuanya minallah. Fadlun minallah. Tapi nanti berupaya untuk menjadi istiqomah kan juga mudah. Ya, itu sebagai hamba yang awam, sebagai hamba yang reguler lah kita ya berusaha ikhtiar untuk mencapai istiqomah. Orang yang istiqomah bagaimanapun akan mendapatkan juga. Betul. Itu yang pertama tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan istiqomah tadi yang bisa menuju ke istiqomah yaitu juga adalah illah. Jadi segala sesuatu itu pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita berusaha, kita mohon pertolongan kepada Allah. Iya karena Allah, iya karena sa'anin. Hanyalah kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi semuanya tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita minta. Ya, ingin kita istiqomah ya Allah. Semoga saya bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Ingin jadi suami istiqomah, minta ya Allah menjadi suami yang istiqomah. Menjadi istri yang istiqomah. Mohon ya Allah, yang mohon siap. Jadi kita mohon kepada Allah. Bukti kalau kita itu memang betul-betul butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dalam ibadah tetap kita mohon pertolongan kepada Allah. Telepon itu sebenarnya juga tidak terlepas dari kita. Ya, kalau kita kepada Allah. Istiqomahan itu kan persentase ikhtiar itu kan lebih besar. Ya. Tapi ternyata kita kan tugas kita sebagai hamba itu kan berusaha, ikhtiar, berdoa, tawakal kan seperti itu. Nah, itu kan termasuk salah satu dari kita tugas sebagai hambanya, termasuk berdoa, memohon pada Allah, yang memohon pertolongan kepada Allah, termasuk dari tugas kita sebagai seorang hamba pada Allah. Beribadah yang semua kayak kita itu memang kualitas. Iya, karena kalau istiqomah itu kan tadi sudah disebut ziyadatul khairinya kan sudah terjamin, pasti akan terjamin untuk kebaikan. Makanya istiqomah itu sangat luar biasa. Dimana bahwa istiqomah itu kan nanti itu berjalannya itu tidak terputus. Jadi tidak hanya waktu sementara ini saja kan tidak melaksanakan. Kan biasanya kan orang-orang seperti itu kadang mengikuti tren atau baru Ramadan setelah itu tidak ada kabarnya seperti itu, kan banyak sekali seperti itu. Jadi memang istimewa itu kita walaupun nanti ya mungkin banyak kendala. Kemungkinan kalau di bulan suci Ramadan ini kan mungkin kita sudah dibantu bahwa setan sudah terbelah gitu. Cuma dan jaga ya Allah. Kerjaannya tidak murah, kan seperti itu. Tapi itu ya kita biar berusaha untuk bisa menjalani segala sesuatu amal ibadah itu dengan istiqomah.
dengan mohon kepada Allah. Ya, baik. Sekarang kita ingin ini. Kan itu kan karena pasti tetap tinggal di pondok. Oh, masih satu lagi, Pak. Oh ya, Yang masih yang satu. oh yang untuk ini tadi. Iya, istiqomah menuju itu. Satu lagi. Satu lagi. Kita Lillah, kemudian lillah, yang kedua billah, billah, yang ketiga adalah illah. billah. Jadi istiqomah itu harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi illah itu berjalan sesuai dengan aturan ya Allah. Jadi tidak boleh dengan yang lain. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Kalau keburukan tidak istiqomah namanya. Itu pelanggaran. Jadi harus fillah itu adalah di jalur Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala amal kebaikan ibadah itu sesuai dengan yang digariskan Allah dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Insya Allah dengan adanya ketiga dari yang saya sebutkan tadi, yang pertama lillah, ya berikan Allah, yang kedua billah, mohon pertolongan kepada Allah, dan billah sesuai dengan Allah, insya Allah ditinggalkan. Nah, Itu ya. Rekat. Kembali ke kaki mojo dur, iya, cerita mojo dur. ya pondok Motidur itu salah satu pondok yang kuat. Saya baik untuk ada pondok Motidur yang lebih ke Ya, sekarang ini yang masuk pondoknya Bapak Yaidaji Mustafaifal saya. Ya, saya sudah biasa santri saja Pak Suman di sana. Masih santri nih, masih nyantri. sudah jadi mantu. Iya. Ceritanya ya membantu lah. Nah, ini harus karena berkhidmah melanjutkan perjuangan dari guru-guru yang terdahulu, khususnya dari Mbah Jan Kiai Ahmad Zain yang pendiri Pondok Pesantren Al ya. Pondok itu kalau dikenal lamanya pernah tahu tahun berapa tidak? Kalau menurut yang pengetahuan saya itu sesuai dengan Mbah Arfiahnya itu keberadaannya itu tahun 1726. 1726. Gurunya Mbah Jan Arfiah. Kali babat di situ. Tapi kemudian jalan waktu untuk legalitasnya itu ada apa namanya seperti prasasti itu baru diresmikan oleh Bapak Bupati Nganjuk itu tahun 1980. Diresmikan. Keadaannya Mbah Marfiah itu tahun 1726. Artinya memang itu ya tahun-tahun awal, ya tahun pertama dalam pengertian adanya pondok nanti insya Allah. Jadi kalau dihitung dengan model tarik mungkin tahu ini katanya setelah Barat ya kan iya. Terus kondisi pondok dengan apa dilengkapi lembaga pendidikan yang lain sekarang sementara ini yang eksis di pondok kami mata pendidikannya itu ini ya. Sementara ini formalitas belum merintis ini sementara. Insya Allah nih yang jalan dunia dan anak-anak yang pondok ya dan dinilainya masih kita pasif seperti itu. Alhamdulillah tidak ada yang menetapkan apa. terus istiqomah ya. Istiqomah. Iya. Baik, terima kasih Gus atas bincang-bincang kita di ini kami dari istiqomah dan ada pesan untuk sahabat muslim atau sahabat nahdien istiqomah. Iya, memang segala sesuatu untuk menutup itu harus kita paksakan. Jadi insya Allah dengan kita paksakan dengan sedikit demi sedikit dengan adanya
kita paksakan itu rasa terpaksa itu akan berkurang. Insya Allah nanti kita akan bisa mencapai keikhlasan murnikan Allah Subhanahu. Tetap berusaha dan tetap beramal walaupun kecil apapun. Ya. Baik, terima kasih Gus atas hasanahnya dan sudah sedikit untuk menghibur ya. Ya, dan pesantren manfaat dapat din nya bayatan di dalam kecamatan Gus. Harus itu diri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.